เที่ยวดีวีดีเที่ยวพี่ขึ้นมา Halo Sobat Rebahaner, gimana? Untuk kalian yang sudah balik, apakah masih menunaikan ibadah puasa setengah hari atau malah tidak melaksanakan puasa sama sekali? Mumpung ini adalah bulan suci Ramadan, marilah kita memperbanyak amal dan berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang sangat menginspirasi. Film ini menjadi salah satu film yang sangat saya sukai, di mana menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Top. Ia berusaha untuk membangun bisnis di usia mudanya. Kegagalan terus saja ia hadapi, namun ia tidak gampang menyerah. Film ini sangat cocok buat kalian yang ingin memulai bisnis dan sedang merintis bisnis. Semoga setelah kalian menonton film ini, kalian lebih bersemangat untuk meraih cita-cita di masa depan. Langsung saja, daripada tidak penasaran, fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan. Dan mari kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pemuda yang sedang meminjam uang ke salah satu bank. Pemuda tersebut bernama Top. Ia sedang meminjam uang sebesar 10 juta baht atau setara 4,7 miliar. Namun teller bank tersebut bertanya, "Apa alasanmu meminjam uang sebesar itu?" Lalu Top pun bercerita bahwa di saat ia masih bersekolah, ia tidak fokus dalam pelajaran, malah ia sering bermain game di saat pelajaran tiba. Karena ia ini adalah top gamer, ia memiliki item langka di game tersebut yang membuat banyak orang ingin membeli item tersebut. Hingga di suatu hari ada seorang yang membeli dengan harga 12.000 baht. Lalu ia pun pulang untuk meminjam rekening ke pamannya. Dan mulai saat itu ia sering menjual item dalam game. Karena uang yang didapatkan dari menjual item tersebut, ia pun mampu membeli mobil dan juga ia membeli beberapa komputer untuk melanjutkan hobinya. Namun ketika ia pulang, ia pun dimarahi oleh kedua orang tuanya yang mengira bahwa ia mendapatkan itu dari hasil mencuri. Ia mengatakan bahwa ini semua adalah hasil dari game. Namun orang tuanya tidak percaya akan hal itu dan menyuruhnya untuk fokus dalam belajar. Top yang tidak memperdulikan omongan orang tuanya, ia lebih memilih untuk bermain game. Hingga ketika ia lulus, ia pun harus meneruskan ke jenjang kuliah. Namun ternyata di sini Top tidak berhasil lulus di jenjang PTN. Top lalu pergi ke toko untuk membeli PS dan juga DVD player. Namun ketika ia pulang, ia pun dimarahi oleh ibunya yang mengetahui bahwasannya ia tidak lulus di PTN. Top mengatakan bahwa ia tidak apa-apa untuk bersekolah di PTS. Namun ayahnya menolak hal itu dikarenakan ia tidak sanggup untuk membayar sekolahan di PTS yang lebih mahal. Hingga orang tuanya pun berdebat mengenai biaya sekolah Top. Di kamar di sini ia melihat sisa tabungan yang semakin menipis dan ternyata di sini game yang sering ia mainkan diblokir. Lalu ia pun melihat DVD player yang tadi ia beli. Ia pun datang ke toko untuk memborong semua DVD agar bisa ia jual kembali. Namun ketika ia pulang di sini ia pun melihatkan kepada paman dan juga ibunya dan ternyata DVD itu rusak. Ia pun kembali ke toko tersebut dan dia mengomel. Namun sang penjaga mengatakan tidak ada garansi dikarenakan itu DVD bajakan. Melihat hal tersebut, Top pun menjadi kesal dan melemparkannya yang membuat etalasenya pecah. Ia pun digampar dan hampir dipukul, namun ia berhasil kabur. Ketika perjalanan pulang, di sini ia pun melihat ayahnya yang berjalan kaki dan menyuruhnya untuk naik mobil. Ayahnya mengatakan tidak gampang untuk memulai bisnis. Lalu ayahnya pun memberikan uang agar Top mau berkuliah lagi. Namun Top menolak hal itu. Lalu ia pun menjual jimat milik ayahnya seharga 100.000 baht untuk ia gunakan bersekolah di PTS. Singkat cerita, ketika ia bersekolah, ia malah tidak mendengarkan gurunya. Ia malah menyuruh temannya untuk merekam sedangkan ia akan pergi. Ketika ia di mall, di sini ia melihat mesin pembuat kacang otomatis. Karena sellernya berbicara bahwa di Thailand ini belum ada yang memiliki, Top pun lalu membelinya walaupun harganya mahal. Di rumah di sini ia pun dimarahi, namun ia berbicara bahwa ia hanya menyewa dengan harga 50.000 dolar. Ia pun menemui pedagang kacang untuk mencari tahu resepnya.
Lalu ketika ia sudah mendapatkan hasil kaca yang enak, ia pun menyuruh paman dan ibunya untuk mencicipi. Top dan pamannya pun langsung berjualan di mall. Namun walaupun mall tersebut ramai, ternyata dagangannya belum dikenal sehingga tidak ada yang mau beli. Top pun lalu kembali untuk menemani pacarnya yang sedang berbelanja. Di pasar di sini ia pun melihat tentang strategi penjualan, yaitu menggunakan kata diskon dan juga bonus. Ketika ia sampai di luar pasar, ia pun melihat bahwasannya tempat juga mempengaruhi tentang penjualan. Lalu ia pun menemui pegawai mall yang meminta untuk memindahkan tokonya ke depan mall dikarenakan tempatnya sudah banyak saingan. Ketika ujian, Top mendapatkan panggilan dari pamannya. Namun ketika ia mengangkat, ia tidak mendapatkan izin. Karena hati Top merasa ada yang aneh, ia pun lebih memilih untuk mengangkat telepon itu dan pergi meninggalkan ujian. Ternyata pamannya mengatakan bahwa dagangannya laris. Lalu ia pun kembali ke mall untuk menerima stok kacang. Ia pun mengatakan kepada pamannya akan menambahkan cabang lagi. Setelah beberapa hari, ternyata Top berhasil membuka cabang baru dan memiliki pegawai baru. Namun dia didatangi oleh pemilik mall yang marah kepada Top karena dagangannya telah membuat kotor plafon. Ia pun berjanji akan mengecat ulang plafon tersebut. Lalu sang pemilik mall itu pun menyuruh Top untuk menyelesaikannya sebelum besok pagi. Top pun mengiyakannya, lalu ia pun mengerjakannya. Karena pengunjung merasa terganggu, Top disuruh untuk mengecatnya malam hari. Di malam harinya di sini ia pun dibantu oleh ibunya. Namun tiba-tiba datang satpam yang mengatakan bahwa ini sudah waktunya tutup. Namun karena pekerjaan Top belum selesai, ia pun mencoba untuk menyogoknya. Namun satpam itu malah melihat ibu Top dan mengatakan bahwa engkau harus membiasakan anakmu untuk berperilaku jujur. Karena hal tersebut, Top pun menjadi marah dan akan pulang. Di sini ibunya mengatakan bahwa ia menyuruh Top untuk ikut bersamanya esok hari ke Cina karena mereka akan memulai hidup baru di sana. Keesokan harinya ketika Top akan berfoto untuk paspor, ia pun tidak konsentrasi dan memilih untuk pergi. Ia mengatakan kepada kedua orang tuanya untuk tinggal di sini dan ia akan bekerja keras agar orang tuanya bisa kembali ke Thailand. Akhirnya orang tuanya pun luluh dan membiarkan Top untuk tinggal di sini. Top lalu pergi ke mall untuk mengecat plafon di sana. Namun ia harus dihadapkan masalah lagi ketika beberapa tokonya harus tutup dikarenakan masalah yang sama. Ia pun pulang dan ketika itu ia melihat tetangganya yang berada di rumahnya. Dan ketika ia menghampiri, ternyata rumahnya akan disegel oleh pihak bank. Ketika Top berjalan di sini ia melihat pacarnya dan tiba-tiba pacarnya pun mendorong dan menyalahkan Top kenapa ia tidak menghubunginya. Lalu Top pun memeluknya. Ketika mereka berdua berada di dalam mobil, di sini pacarnya pun meminta Top untuk kembali berkuliah. Setelah itu ia pun memberikan cemilan rumput laut. Ia berkata kepada Top bahwasannya cemilan ini belum banyak dijual di Thailand. Top langsung pergi ke pakar makanan. Di sana ia bertanya, gimana cara agar rumput laut bisa bertahan lama. Ia pun diajari cara pengemasan. Dengan niat ingin membuka usaha rumput laut, ia pun menjual mesin otomatis menggoreng kacang. Lalu ia membeli stok rumput laut yang banyak. Namun ketika pamannya mencoba untuk menggoreng, ternyata rasanya tidak seperti harapan, hingga banyak sekali rumput laut yang telah habis. Untuk mengumpulkan modal lagi, Top akhirnya menjual semua laptopnya. Dan di sini pamannya berkata, pergilah menyusul ibumu karena engkau telah mengeluarkan banyak uang, namun engkau tidak mendapatkan hasil sama sekali. Namun Top terus meyakinkan dan berkata, jika kita sudah memulai, untuk apa kita menyerah di tengah-tengah? Pamannya pun hanya bisa mengiyakannya. Lalu ketika itu ia pun disuruh pacarnya untuk mendaftar kuliah lagi. Di malam harinya ketika Top sudah membeli beberapa rumput laut, ia pun mendapati pamannya yang sedang bergeletak bersimbah darah. Ia membawa pamannya ke rumah sakit dan di sini ia sangat bersedih karena satu-satunya orang yang mendukung cita-citanya kini sedang sakit. Ketika ia pulang, ia pun mencoba untuk menggoreng rumput laut, namun sama saja hasilnya sama-sama pahit.
Ketika Top sudah kehabisan stok, ia pun melihat rumput laut yang tadi malam kehujanan. Lalu ia pun mencoba untuk menggorengnya, dan ternyata hasilnya enak. Rupanya keenakan rumput laut itu disebabkan karena terkena air. Ketika pamannya sudah sembuh, di sini Top mengajaknya untuk menjual rumput laut di mall, dan ternyata itu laku. Di sini Top telah menulis targetnya yaitu 1 juta baht, dan ia mengatakan bahwa itu tidaklah sulit. Ketika Top di luar, di sini ia pun ditelepon oleh ibunya yang menyuruhnya untuk menyusul ke Cina karena ia sudah disiapkan universitas. Namun Top kembali meyakinkan dan bertanya berapa hutang ayahnya. Ternyata utang ayahnya adalah 40 juta baht. Mendengar hal itu, Top pun menjadi bersedih. Top lalu pulang. Di sini ia mendapati petugas bank yang akan menyita rumahnya. Melihat kejadian tersebut, ia pun menjadi semakin bersedih. Lalu ia pun mencoba untuk mendengar suara rekaman dari guru kuliahnya dulu. Ternyata guru itu berkata, apabila kamu bermimpi sukses, maka kamu akan sukses. Dan apabila kamu berpikir untuk kaya, maka kamu akan kaya. Setelah itu, Top pergi untuk membeli cemilan di sebuah toko yang bernama 7-Eleven. Di sana ia melihat peluang untuk mendistributorkan produknya. Lalu ia pun mencoba untuk meminta nomor pemilik 7-Eleven. Ketika sudah mendapatkannya, ia pun menelponnya dan bertanya gimana cara menjual produk di 7-Eleven. Setelah itu, Top pun mendatangi kantor 7-Eleven. Di sana ia melihat orang yang akan menawarkan produknya. Ia pun pergi ke toilet untuk meniru gaya orang tersebut. Dan setelah gilirannya orang tersebut selesai, ia pun mencoba untuk menemui sang direktur. Namun, direktur berkata bahwa jadwalnya sangat padat. Top meminta waktu 10 menit saja untuk menjelaskan produknya. Dan ketika produk diberikan, direktur mengatakan bahwa produk ini tidak layak untuk dijual karena kemasannya yang kurang menarik dan juga harganya yang mahal. Keesokan harinya, Top tidak gampang menyerah. Ia pun langsung mendatangi pembuatan kemasan dan ia menyuruhnya untuk membuat kemasan lebih menarik. Ketika kemasan sudah jadi, di sini ia pun kembali ke kantor 7-Eleven. Namun di sana jadwal direktur sangatlah padat hingga harus menunggu beberapa saat. 1 jam sudah ia lewati sampai sore akan tiba. Karena merasa tidak dihargai, Top pun akhirnya pergi dan menaruh produknya di sebuah lift. Top lalu menelepon ibunya dan ia berkata bahwa ia akan menyusulnya ke Cina. Lalu ada karyawan yang melihat produk Top dan mencoba untuk mencicipinya. Ternyata rasanya enak. Oleh karena itu, ia pun membagikannya ke teman-temannya. Ketika sang direktur akan pulang, ia pun melihat produknya si Top yang ternyata sisa 1. Ia pun terlihat tertarik. Top dipanggil ke kantor 7-Eleven dan produknya akan disetujui. Namun ia harus memenuhi syarat, yaitu ia harus mempunyai pabrik berstandar dan ia harus membuat 72.000 bungkus untuk disebarkan ke 6.000 cabang 7-Eleven. Lalu kita diperlihatkan scene awal di mana Top meminjam uang di bank yang ternyata ia meminjam untuk membeli pabrik dan menyewa para pegawai. Namun pegawai bank mengatakan bahwasannya Top belum bisa dipinjami uang dikarenakan usianya yang masih muda dan juga utang orang tuanya yang berada di sana. Mendengar hal itu, Top pun lalu menjual mobilnya dan berniat akan menyusul orang tuanya. Namun ketika ia melihat tiket pesawat, ia pun kembali dan memukul gembok toko lama milik ayahnya. Dan di sana ia mencoba untuk membuat pabrik. Ketika pabrik sudah siap, di sini direktur akan datang untuk mengecek pabriknya Top. Setelah mereka mengeceknya, mereka mengatakan pabrik ini belum berstandar dikarenakan lampunya yang masih terbuka dan keran wastafel yang berada di atas dan alkohol yang digunakan untuk cuci tangan adalah alkohol untuk luka. Top meminta untuk diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki pabriknya. Lalu sang direktur pun mengatakan bahwa ia akan memikirkannya dan hasilnya akan ia kirimkan lewat email. Pamannya yang melihat itu pun menyuruh Top untuk menyogoknya agar mereka dapat disetujui. Namun ketika Top mendekati, ternyata ia hanya memberikan salam kepada pegawai tersebut.
Setelah membenahi semuanya, tiba-tiba di sini mesinnya pun bergerak yang mengirimkan email dari 7-Eleven. Top membaca, ternyata tintanya habis, dan ketika ia keluar melihatnya, ternyata tulisannya adalah disetujui. Ia pun merasa bahagia, dan ternyata ia sudah mencapai targetnya, yaitu 72.000 produk. Para karyawan pun bergegas untuk memasukkannya. Di sini Top merasa berterima kasih kepada pamannya yang selalu mendampinginya. Lalu ia pun masuk ke dalam truk untuk mengantarkannya. Ketika sampai di gudang, ternyata Top dilarang untuk masuk karena ia telat 1 jam. Namun Top terus meminta agar ia boleh masuk karena produknya ini akan menyangkut masa depannya. Melihat hal tersebut, penjaga gudang pun akhirnya mengizinkannya, dan akhirnya produk Top ditaruh di gudang. Top lalu menelpon orang tuanya dan mengatakan bahwa ia akan membawa mereka kembali ke Thailand, dan ia pun menangis. Dijelaskan 1 tahun berlalu, kini Top mampu melunasi hutang ayahnya dan membawa orang tuanya kembali ke Thailand. Lalu ia pun mencoba untuk meminjamkan dana demi mengembangkan bisnisnya. Dijelaskan pada tahun 2010, kini Top mempunyai 2.500 karyawan dan mengirim produknya ke 6.000 cabang 7-Eleven dan mengekspornya ke 27 negara. Dan ia juga memiliki kebun rumput laut di Korea Selatan. Dan penghasilan Top pada tahun 2010 adalah 1.500 juta baht atau setara 450 miliar. Dan film pun tamat. Itulah film yang dapat saya rangkum. Pesan yang dapat kita ambil pada film ini adalah, jika engkau sudah memilih jalan yang engkau anggap akan menjadikan sukses, lakukanlah. Apapun rintangan dan cobaan, teruslah terjang. Percayalah, ketika engkau jatuh, itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jangan mudah menyerah. Saya Media Film mengucapkan terima kasih telah menonton channel ini. Saya undur diri. Dadah.